Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Ustazah Dewi. Nama saya Ustazah Dewi. Hari ini Ustazah Dewi ditemani teman baru loh. Ustazah Dewi punya teman baru. Mana ya? Namanya Ciko. Nah, mana ya Ciko ya? Kita panggil sama-sama. Ciko, di mana Ciko? Ciko, Ciko di mana ya? Kok tidak ada? Saya di sini Ustazah Dewi. Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga Ciko. Iya Ustazah, maaf agak lama. Ciko habis pipis. Iya, tidak apa-apa Ciko. Nah, hari ini Ciko sudah siap ya mendengarkan cerita dari Ustazah Dewi? Siap Ustazah Dewi. Ciko sudah menanti-nanti dari kemarin. Katanya Ustazah Dewi mau berbagi cerita. Nah, pintar sekali Ciko. Ternyata ingat ya. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah Dewi mau cerita tentang siapa Ciko? Masih ingat gak? Masih ingat dong Ustazah Dewi? Ciko hari ini mau mendengarkan kisah cerita tentang Nabi Idris alaihi salam. Iya kan Ustazah? Betul sekali Ciko. Nah, hari ini Ustazah Dewi mau menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nah, Ciko sudah baca belum kisahnya Nabi Idris? Belum Ustazah Dewi. Maaf ya, Ciko masih belum bisa baca. Nah, kemarin katanya mau mendengarkan kisahnya Nabi Idris. Iya, tapi Ciko ketiduran. Gak apa-apa, hari ini dengarkan kisah ceritanya Nabi Idris dari Ustazah Dewi ya. Sudah siap Ciko? Siap Ustazah Dewi? Nah, hari ini Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi. Nah, Ciko sudah tahu apa belum? Nabi Idris itu nabi yang nomor berapa? Nomor berapa ya? Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Syaleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nomor berapa ya? Adam, Idris. Nomor 2 Ustazah Dewi. Pintar sekali. Ternyata Ciko sudah hafal ya nama-nama nabi. Ada berapa tuh Ciko nabi itu? Ada 25 Ustazah. Pintar sekali. Nah, Nabi Idris itu adalah nabi yang nomor 2. Nah, ingat ya Ciko, Nabi Idris adalah nabi yang nomor 2. Nah, Nabi Idris itu lahir di kota yang namanya Babil. Apa Ciko? Di kota apa? Di kota Babil. Nah, pada saat itu Nabi Idris berada di kota Babil. Namun saat penduduknya di kota Babil itu tidak mau mengikuti ajarannya Allah, tidak mau memeluk agama Islam. Nah, akhirnya Nabi Idris hijrah ke Mesir. Nah, Nabi Idris itu sangat pandai sekali Ciko. Ciko mau enggak jadi anak pandai? Mau dong Ustazah. Ciko kan mau jadi anak yang pandai, kayak nabi-nabi, kayak Nabi Muhammad, kayak Ustazah Dewi juga kan pintar sekali, bisa bercerita,
termasuk nabi yang sangat pandai sekali, termasuk pandai dalam bidang kehidupan. Dia rajin sekali mempelajari tentang tauhid, tentang ilmu-ilmu agama, tentang semua hal tentang kehidupan ini. Nah, Nabi Idris juga diberi Allah ilmu untuk membuat alat-alat yang bermanfaat. Contoh apa? Alat apa? Ciko, tahu enggak? Enggak tahu, Ustazah. Ciko belum mengerti kisahnya Nabi Idris. Nah, hari ini Ustazah Dewi mau ceritain. Nabi Idris itu sangat pandai menjahit, termasuk menjahit baju yang Ustazah Dewi pakai ini dulu pertama kali yang menemukan cara untuk menjahit adalah Nabi Idris. Nah, Nabi Idris juga pandai sekali berhitung matematika, berhitung tentang alam, berhitung tentang bencana-bencana yang ada di bumi ini, bisa memprediksi. Nah, itu semuanya adalah mukjizatnya Nabi Idris. Selain itu, Nabi Idris juga sangat pandai dalam membaca. Nah, Ciko sudah bisa membaca apa belum? Masih belajar, Ustazah Dewi. Ciko masih belajar membaca. Nah, Nabi Idris ini adalah nabi yang pertama kali mengajari membaca. Pintar sekali membaca. Nah, Nabi Idris itu banyak sekali kelebihannya. Nah, kemudian karena kepandaiannya, karena semua ilmu yang didapat oleh Nabi Idris, Allah memberikan gelar Nabi Idris Asadul Usud. Nah, Ciko tahu enggak Asadul Usud itu apa? Asadul Usud itu apa ya, Ustazah? Enggak tahu Ciko enggak tahu, Ustazah. Nah, Asadul Usud itu Allah memberikan gelar kepada Nabi Idris yang artinya singa. Hah? Singa itu yang ada di hutan itu loh, Us. Iya, singa yang artinya menggambarkan kalau Nabi Idris itu mempunyai sifat yang selalu teguh, kemudian tidak gampang putus asa. Nah, kemudian selalu menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Nah, setiap membaca, setiap menjahit, kemudian setiap mengerjakan apapun selalu diselesaikan sampai selesai. Nah, Ciko mau enggak seperti Nabi Idris? Mau, Ustazah. Ciko mau. Kan Ciko pengen pintar jahit, pengen bisa baca, pengen bisa ngaji, pintar bertauhid seperti Nabi Idris. Nah, bagus sekali ya Ciko. Jadi kita harus meniru setiap tindakannya para nabi, termasuk Nabi Idris. Kita harus rajin-rajin membaca, rajin-rajin belajar setiap hari seperti Nabi Idris, biar ilmunya semakin banyak, semakin bertambah. Nah, pada suatu hari, pada zamannya Nabi Idris, Ciko, ya kan? Pada zamannya Nabi Idris dijumpai manusia yang tidak mau mengingat Allah. Jadi mereka tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Idris. Nah, terus apa yang dilakukan Nabi Idris? Nabi Idris kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini kaum di Babel sudah tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan. Nah, terus Allah menjawab apa? Allah menjawab akan memberikan azab kepada kaum di Babel itu. Nah, kaum di Babel itu diberikan azab sama Allah
Berupa apa Ciko? Tahu enggak? Tidak tahu Ustazah. Nah, di Babil itu Allah memberikan azab, yaitu diberi musim kemarau yang sangat panjang. Jadi di sana kemaraunya sangat panjang hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya semua kekeringan, tidak ada minum, terus pepohonan pun juga tidak berbuah, semuanya kering. Nah, Ciko pernah merasakan musim kemarau panjang enggak? Tidak pernah Ustazah. Di sini di Indonesia kalau musim panas sebentar, terus musim hujan lagi, terus masih banyak airnya Ustazah. Kan di Indonesia banyak lautnya, banyak sungainya, apalagi di rumahnya Ciko. Hehehe. Jadi nggak pernah kehausan, banyak minumnya Ustazah. Nah, itu dia, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk ciptaannya Allah harus banyak-banyak bersyukur supaya Allah tidak menurunkan azab kepada kita. Jadi kemudian karena kemarau yang sangat panjang, Nabi Idris itu membujuk para pengikutnya. Nah, para pengikutnya dibujuk Ciko supaya mau ikut pergi hijrah ke Mesir. Nah, karena kemaraunya yang sangat panjang, akhirnya para pengikutnya mau apa enggak Ciko? Ikut hijrah ke Mesir. Awalnya tidak mau Ciko, terus akhirnya mau ikut hijrah ke Mesir. Nah, sebelum hijrah ke Mesir, Nabi Idris berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah cobaan musim kemarau panjang ini, supaya lekas berhenti dan turunlah hujan. Baik kan? Nabi Idris itu Ciko Allah sudah menurunkan azab, kemudian mendoakan supaya Allah menghilangkan azab itu. Padahal kaum Babil tidak mau menyembah kepada Allah, itu tidak mau. Tapi Nabi Idris tetap mendoakan yang baik-baik. Begitu juga Ciko, kalau ada temannya yang jahat pada Ciko, yang tidak baik pada Ciko, yang suka godain Ciko, tapi Ciko tidak boleh dendam, tidak boleh balas dendam. Nah, Ciko harus mendoakan yang baik-baik. Ya Ciko ya. Yang sadar, siap. Pasti aku tak doain yang baik-baik semua temanku. Pintar sekali. Ciko baik hati deh, dilanjutkan ya. Nah, setelah berdoa seperti itu, Allah mengabulkan doanya. Jadi musim kemarau di kota Babil sudah selesai, hujan turun dengan lebatnya. Akhirnya setelah kemarau yang sangat panjang itu, Allah telah mengabulkan doanya Nabi Idris. Jadi Allah sudah menurunkan hujan, kemarau panjang pun sudah selesai. Nah, kemudian Nabi Idris beserta pengikutnya sepakat untuk segera pergi meninggalkan kota Babil, kemudian pergi hijrah ke Mesir. Nah, setelah di Mesir, Nabi Idris hidup dengan tenang bersama para kaumnya. Di sana Nabi Idris merawat kuda, belajar ilmu perbintangan, belajar ilmu matematika, dan menunjukkan semua ahliannya, yaitu menjahit, membaca, menulis, dan masih banyak lagi yang dilakukan Nabi Idris di Mesir. Hingga akhirnya di Mesir Nabi Idris terkenal dengan Nabi yang pandai menjahit. Nah, pandai menjahit, penjahit yang handal sekali. Nah, karena bisa menjahit baju sangat bagus, menjahit baju, kemudian banyak sekali yang sudah dilakukan Nabi Idris di Mesir. Hingga akhirnya banyak orang yang mengenal Nabi Idris. Ciko, tadi
kira-kira mukjizatnya Nabi Idris ada apa saja ya? Masih ingat enggak? Apa ya Ustazah ya? Nabi Idris pandai sekali. Pandai membaca, pandai matematika, pandai menjahit, pandai ilmu tauhid. Nah, terus apa lagi ya Ustazah? Lupa. Nah, pintar sekali termasuk itu. Jadi Allah memberikan banyak sekali mukjizat kepada Nabi Idris. Salah satunya yaitu tentang merawat kuda, ilmu perbintangan, ilmu tauhid, ilmu matematika, dan yang pasti Nabi Idris adalah orang pertama kali, merupakan orang yang pertama kali dapat menjahit baju, terus dapat membaca serta dapat menulis. Nah, itu adalah mukjizatnya Nabi Idris. Sampai-sampai ada satu riwayat Ciko, Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris seorang penjahit, dan Nabi Musa adalah pengembala. Diriwayatkan dari Al-Hakim. Nah, itu berarti termasuk Nabi Idris adalah seorang penjahit yang hebat. Nah, itu adalah keistimewaannya Nabi Idris. Nah, terus setelah di Mesir hidup dengan damai, Nabi Idris dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah Jiko. Nah, sehingga Allah mengangkatnya pergi ke langit, kemudian beliau wafat saat sedang di langit keempat, ditemani oleh malaikat pada usia 82 tahun. Nah, sudah tahu ya Jiko bahwa Nabi Idris adalah nabi atau manusia pilihan Allah, sehingga Allah mengangkatnya pergi ke langit. Nah, dan meninggal pada usia 82 tahun. Kalau Jiko sekarang usianya berapa? Berapa ya Ustazah? Jiko sekarang usianya masih 6 tahun Ustazah. Tidak apa-apa, masih 6 tahun. Tapi Jiko mau kan seperti Nabi Idris yang sangat pandai itu? Mau dong Ustazah. Jiko kan juga pengen pintar membaca, pintar berhitung, pintar matematika, dan pintar semuanya. Pintar sekali ya. Jadi Jiko harus diingat-ingat kisahnya Nabi Idris yang sudah Ustazah Dewi ceritakan tadi. Nah, alhamdulillah sudah selesai kisahnya Nabi Idris Jiko. Ustazah Dewi pamit dulu ya. Sudah selesai Ustazah. Terus Nabi yang lain mana ceritanya? Sabar dulu Jiko, lain waktu kita cuma kembali kemudian cerita tentang nabi-nabi yang lain. Masih banyak nabi-nabi yang belum Ustazah Dewi ceritakan. Jiko sabar dulu ya. Ya Ustazah. Nah, diingat-ingat dulu Nabi Idris, kemudian Nabi Adam, terus dilanjutkan dengan nabi-nabi yang lain di perjumpaan selanjutnya. Sudah dulu ya Jiko. Ya Ustazah Dewi tidak apa-apa. Jiko selalu menunggu ceritanya Ustazah Dewi. Pintar sekali ya, anak pintar, anak solihah, anak soleh-solihah. Jadi harus sabar menanti dan menunggu ya. Sudah dulu ya Jiko. Ustazah Dewi pamit dulu. Assalamualaikum